Halo teman-teman Wijaya Trading, pastikan kalian sudah subscribe channel ini sebelum nonton videonya. Jangan lupa like, komen, dan share video ini jika bermanfaat. Saya coba untuk jelaskan dulu. Yang pertama pertanyaannya, kira-kira kalau pemula itu normalnya trading berapa kali? Nah, ini selalu menjadi pertanyaan karena terkadang takutnya nanti overdosis ya, overload, overtrade dan sebagainya. Ini kalau saya jelaskan berapa kalinya sebenarnya tidak ada batasan ya, karena bergantung pada target kita. Ya, bergantung pada target kita. Yang pertama, yang kedua bergantung pada kondisi market. Ada target, kemudian yang kedua kondisi market. Kemudian yang ketiga kondisi psikologi. Ya, kondisi psikologi seorang trader. Ada tiga ini yang menjadi acuan untuk kita trading berapa kali. Yang pertama saya bahas untuk target dulu ya. Saya akan bahas bagaimana kita membidik pasar sesuai dengan target kita. Nah, di awal sudah kita sampaikan berulang kali bahwa di dalam money management salah satu unsur yang ada di sana adalah target. Target ini satu target yang realistis, yang logis, yang kedua target pribadi ya. Target realistis ini kemarin kita cukup ambil kira-kira 0,25 sampai 1% ya, 0,25 sampai 1%. 0,25 sampai 1%. Ambil di antara ini. Ini target yang realistis untuk pemula. Ya, tentu target ini tidak bisa serta-merta langsung kita terapkan dengan real account ya. Ada latihannya. Ada latihan di akun demo dulu, kita coba dengan 0,25%. Ketika kita mencoba dengan 0,25%, kita coba dengan berbagai kondisi pasar, kita mampu mengatasi, market berbalik, kita mampu melakukan satu recovery dan sebagainya. Bahkan endingnya masih bisa profit terus menerus ya. Berapa lama terus menerusnya tentu yang mengukur kita nanti ya, sehingga yang menentukan nanti diri kita sendiri. 1 minggu, 2 minggu, 1 bulan, 2 bulan kita uji kira-kira dengan prosentase sekian mampu ndak gitu ya. Walaupun secara ukuran 1 tahun pun tidak menjamin, walaupun 1 tahun ini sudah profit konsisten berturut-turut, itu pun belum tentu menjamin ya, karena bisa juga yang didapatkan profitnya itu karena keberuntungan atau karena fight ya, sudah berperang ketika marketnya salah kemudian kita recovery, salah kemudian kita recovery. Nah, di situ kita nanti yang punya catatan. Kemudian ada target pribadi. Target pribadi ini sesuai kebutuhan tentunya. Ada target realistis, ada target pribadi. Ya, misalkan begini. Saya modal ada misalkan, ya saya modal kira-kira 1 miliar ada misalkan begitu. Nah, target sehari saya menuntut atau saya punya target pribadi ini sehari paling tidak $500 misalkan begini. Kan harus menyesuaikan nanti modalnya. Beda dengan yang realistis apa adanya, kita tidak punya modal lebih, ya kita menyesuaikan misalkan modal $100 misalkan. Maka kita mengambil satu hari cuma 0,25% atau mungkin 1%. Ya, sehingga kalau kita mengambil tengah-tengah misalkan diantaranya 0,5% per hari, maka target kita sehari adalah $5. Target kita sehari adalah $5. Tetapi ketika kita punya target pribadi, misalnya saya punya angka sendiri 500 ya, dihitung dengan kebutuhan kita 1 bulan, kemudian terhitung maka ketemu 1 hari $500 atau 5 juta misalkan. Sehingga harus kita hitung modalnya, tidak bisa kita nanti serta-merta menyesuaikan dengan realistisnya gitu ya. Kondisi modal kita 10.000. Punya modal 10.000, target $500 per hari. Nah, $500 ini kalau kita prosentasekan dengan di sana, dengan modal kita misalkan modalnya adanya hanya 10.000 misalnya, maka cukup tinggi, masuk di kategori yang sangat tinggi dan berat. Ya, 500 kita bagi dengan 10.000, kita kali 100.
Nah, satu hari itu 5%. Apakah ini kecil atau besar? 5% ini untuk kelas pemula sangat-sangat besar. Sangat besar sekali. Sehingga berat sekali untuk konsisten dengan 5% begini. Jangan dikira angkanya 5% kecil ya. Mungkin kita bisa sehari 20%, mungkin bisa bahkan 50%. Tapi itu kan kebetulan, bukan terus-menerus. Ya, kalau cuma kebetulan 100%, 200% juga bisa semua orang ya. Tapi kalau begitu salah, selesai, habis lagi. Nah, dengan perhitungan itu tentu untuk menjaga supaya kita lebih bertahan, bisa panjang dan bisa terus-menerus. Ya, karena itu ketika kita sudah punya rencana, punya target $500, maka harus dihitung. Tetap kita menggunakan persentase yang realistis. Misalkan kita ambil 0,5% ya, atau 1% silakanlah. Ya, saya ambil yang paling gampang dengan 0,5%. Ya, artinya kita bisa bagi begini. Ya, kalau modal kita ini 100%, kita bagi 0,5%, kemudian dikali dengan target kita 500. Ya, maka nanti akan ketemu berapa modal yang kita butuhkan ya. Kita coba hitung 100 kita bagi dengan 0,5%, kemudian kalau kita kali dengan target kita adalah 500. Maka modal yang kita butuhkan adalah 100.000 US dollar. Dengan kondisi ketahanan yang sangat tinggi nanti. Karena kita hanya mengambil persentase yang realistisnya adalah 0,5% per hari. Maka dengan 0,5% per hari, kemudian targetnya $500, maka kita membutuhkan modal 100.000 US dollar. Bagaimana kalau tidak punya 100.000 US dollar, targetnya 500? Ya jangan terlalu muluk-muluk. Kita ibaratnya punya rencana, harus satu realistis, yang kedua tahu diri ya, tahu diri kondisi kita, skill kita bagaimana, kemudian kemampuan finansial kita seperti apa ya, harus kita menyesuaikan. Itu namanya kita realistis ya. Bukan realistis itu hanya angkanya saja, tapi juga skillnya, skill yang kita miliki sejauh mana itu ya. Kalau kita mungkin sehari bisa 2% dan kita sudah terus-menerus bisa mempertahankan dengan kondisi plus minusnya, tapi pada endingnya masih kita bisa profit yang sesuai target, ya enggak masalah gitu loh. Itu berarti punya skill, karena setiap orang punya keahlian yang berbeda-beda. Bisa jadi bahkan 5% per hari dia bisa bertahan, ya tidak masalah ya. Jalankan saja ya. Tapi tentu ini membutuhkan satu proses yang panjang untuk kita banyak pengalaman. Yang kedua membutuhkan skill yang cukup tinggi ya. Skill ini terasah dari kita banyak latihan tiap hari. Latihan apa? Latihan membaca, latihan memanfaatkan peluang yang ada, kemudian melakukan recovery, manajemen lot, manajemen modal, dan recovery. Ketika marketnya berbalik, itulah yang menjadi tujuan kita ya. Kalau kita hanya entry profit ya tidak menjadi dasar bahwa kita itu sudah konsisten berhasil atau tidak ya, kira-kira seperti itu. Kemudian kita kembali ke target berapa kali ya. Nah, kalau saya contohkan, saya dengan modal yang kecil misalkan. Saya contohkan modalnya $5.000. Ya, saya mengambil keuntungan 0,5 misalkan 0,5% per hari. Artinya saya hanya butuh $25 setiap harinya. Nah, berapa kali transaksinya tadi dipengaruhi oleh yang pertama tadi dipengaruhi oleh target kita ya. Berapa persennya kita dipengaruhi oleh targetnya. Targetnya tadi sudah kita jelaskan. Yang kedua nanti kondisi pasarnya. Pasarnya itu memungkinkan apa enggak? Bagaimana kita bisa melihat pasar itu memungkinkan atau tidak? Tentu dengan membaca teknikalnya, dengan melihat struktur yang terbentuk di pasar itu, adakah yang mendekati dari sistem trading kita ya, menjadi trigger kita ada enggak di situ. Kalau enggak ada ya kita enggak usah masuk. Jadi jangan memaksa masuk ketika marketnya datar. Ketika marketnya lagi sideways, konsolidasi, ini yang tidak direkomendasi untuk kita entry. Lebih baik kita menunggu.
Nah, kalau kondisi pasar sehari terkadang datar, tidak ada yang dominan, tidak ada yang memenuhi syarat dari trader kita, tentu satu hari tidak harus transaksi. Maka prinsip kita lebih baik kehilangan peluang, ya, hilang peluang daripada kita kehilangan uang. Kalau peluang masih ada esok lagi, ya, mungkin besok bisa lebih banyak lagi dan sebagainya. Maka tergantung juga nanti kondisi pasarnya. Nah, sekarang kita menghitung ya berapa kali transaksi kita ketika marketnya mendukung, kemudian punya target kita. Target kita misalkan $25 atau 0,5% per hari dengan modal contohnya adalah $5.000. Yang pertama kita lakukan adalah menghitung lotnya dulu. Ya, menghitung lotnya. Kita menggunakan ketahanan misalkan 20.000. Atau kita menggunakan persentase 2% yang kita gunakan, boleh saja. Ya, saya paling gampang menggunakan 20.000, kita tinggal bagi saja modalnya ya. Sehingga 5.000 ini saya bagi dengan ketahanan kita 20.000 untuk yang satu hari. Maka lot maksimumnya 0,25%. Ini maksimum, jangan lupa maksimum ini kita bisa bagi menjadi beberapa ini ya. 0,1 misalkan, 0,15 boleh seperti ini. Atau kita pecah 0,1 ini yang di atas itu kasih 0,05 boleh. Nah, nanti yang kita gunakan itu lot yang mana gitu ya. Lot yang kita gunakan itu lot yang mana? Misalkan begini ya, saya contohkan, ini saya hapus dulu. Misalnya saya menggunakan lotnya 0,1 ya. Yang saya gunakan adalah lot 0,1. Maka 0,1 ini untuk mendapatkan satu hari $25 butuh berapa pip ya, butuh berapa pergerakan. Maka kita bagi dari angka target itu 25 itu kita bagi dengan lotnya 0,1. Sehingga yang kita butuhkan adalah 250 ya, 250 pergerakan. Nah, yang jadi pertanyaan, setiap transaksi kita exitnya mau berapa pergerakan, berapa pip di sana. Ya, misalnya yang kita butuhkan hanya 250. Satu transaksi ini bahkan bisa 300 misalkan. Artinya satu kali transaksi selesai. Kalau kita misalnya tidak mau dengan lot yang besar, kita misalkan menggunakan lot yang lebih kecil, apakah aman? Ya, tentu jauh lebih aman ketika kita menggunakan lot lebih kecil. Misalkan tadi dari lot maksimum 0,25 saya pecah saja 0,05 dulu. Sehingga saya menggunakan lot 0,05 demi keamanan dan ketahanan. Dengan demikian lotnya 0,05, targetnya $25, maka untuk mencapai ini kita membutuhkan berapa kali pergerakan atau berapa pip ya. Kita hitung dulu 25 targetnya, kita bagi 0,05, ini lotnya. Nah, yang kita butuhkan adalah 500 pergerakan. Yang kita butuhkan adalah 500. Sehingga begini simulasinya, dengan lot 0,05 target kita adalah 500 pergerakan. Kalau satu kali transaksi yang kita ambil take profitnya misalkan 200 atau misalkan 150, maka tinggal berapa kali misalkan. Satu kali misalkan ini close order dengan profitnya misalnya 150 ya. 150 pip itu 150 ya dikali dengan 0,05. Nah, misalkan pertama kita profit dengan $7,5. Maka ini exit di sini kita bisa prosentase dari lotnya 0,05 ini masih cukup kecil ya. Tadi sekitar berapa persen tadi ya? Ini 150 pergerakan atau 100, gampangnya 150 pip ya. Kemudian kita masih punya sisa, target kita 350 belum tercapai. Sehingga 350 ini kita bisa bagi menjadi beberapa lagi. Tergantung setiap close transaksi itu berapa pergerakannya. Cara menghitung pipnya
gampang, floatingnya berapa kita bagi lotnya. Misalkan floating plusnya 10, lotnya 0,05, berarti 10 dibagi 0,05. Misalnya ini profitnya yang di sini adalah $10 misalkan ya. Pertama 7 dolar, ini 10 dolar. Maka kita hitung 10 ini kalau kita bagi lotnya 0,05, maka ini adalah 200 pergerakan. Sehingga masih ada 150. Berarti ini satu kali transaksi bisa. Nanti dapat 7,5 lagi. Ini masih tadi 200 ya. Kita hitung dulu. Coba kita hitung dulu kalau lot kita floating plusnya 10, kita bagi lotnya 0,05, maka 200.